setiap pasar tua, selalu ada satu toko yang tak seperti lainnya. Ia tidak pernah tutup, tidak peduli hari raya, badai, bahkan kematian pemiliknya sekalipun. Toko nomor 9 tetap buka, dan di dalamnya ada rahasia kelam yang seharusnya tak pernah dibuka oleh siapapun. Namaku Bayu. Tahun 2013, aku pernah bantu-bantu di sebuah pasar tradisional yang cukup terkenal di kota kecilku, Majenang. Bukan kerja tetap, cuma bantu angkut-angkut barang dagangan buat pedagang di Blok C demi dapat uang tambahan buat sekolah. Blok C itu bagian paling belakang dari pasar. Lorongnya sempit, lantainya becek, dan lampu-lampunya sering berkedip. Orang-orang menyebutnya lorong buntu. Bukan cuma karena bentuknya mentok, tapi karena katanya nasib siapapun yang dagang di sana mentok di situ-situ aja. Tapi ada satu pengecualian, toko nomor 9. Toko kecil itu menjual macam-macam, jam tangan KW, sabun, bahkan kadang ada beras atau tumpukan amplop, campur aduk. Tapi yang bikin aneh, toko itu selalu buka. Bahkan hari libur pasar atau saat ada hajatan besar, toko-toko lain tutup, hanya toko nomor 9 tetap buka dengan lampu kuningnya yang menyala sendu. Yang punya toko adalah seorang pria tua. Kami memanggilnya Pak Koen. Rambutnya putih tipis, matanya cekung dalam, dan suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku mulai curiga setelah beberapa kali bantuin pedagang di dekat situ. Hari itu, aku mengantar karung beras ke lapak Bulastri, cuma 3 toko dari toko nomor 9. Pas lewat depan toko itu, aku mencium bau aneh, bau anyir, seperti darah bercampur bunga melati yang basi. Padahal toko itu cuma jual barang-barang kering. Aku sempat celingak-celinguk. Ada 2 pembeli berdiri di dalam toko nomor 9, tapi mereka membelakangi pintu. Diameter. Tidak bergerak sama sekali. Kuperhatikan lebih lama, dan kulit mereka pucat. Bajunya kotor seperti habis jatuh ke lumpur. Tapi ketika aku mencoba mendekat untuk memastikan, lampu toko itu mati. Berak. Pintu toko mendadak tertutup. Aku terkejut dan langsung jalan cepat menjauh sambil sesekali menoleh ke belakang. Tapi begitu aku sampai ujung lorong dan menoleh sekali lagi, lampu toko itu menyala kembali. Pak Koen sudah berdiri di balik etalase, tersenyum. Dan 2 orang tadi tidak ada. Keesokan harinya aku tanya ke pedagang lain, Pak Koen tuh orangnya gimana sih, Bu? Bu Lastri hanya berdehem pelan, lalu berbisik, toko itu nggak pernah tutup dari aku muda. Katanya, yang beli di sana bukan cuma manusia. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya guyonan, tapi Bu Lastri menatapku dalam-dalam. Yang belanja di situ kadang nggak nginjek tanah, Bayu, kadang jalannya ngambang. Sejak itu aku mulai memperhatikan toko nomor 9 lebih sering. Dan makin lama makin banyak kejadian aneh yang tak bisa kuterangkan. Termasuk satu malam saat aku tidak sengaja melihat ritual aneh di depan pintu toko dengan darah ayam dan lilin hitam. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah bayangan seseorang yang menatapku dari dalam toko itu dengan mata hitam dan senyum menganga. Bukan Pak Koen. Dan sejak malam itu, aku mulai mimpi buruk. Tentang pasar, tentang toko yang tak pernah tutup, tentang orang-orang yang kembali untuk membeli. Setelah kejadian aneh di depan toko nomor 9, aku mulai kehilangan rasa tenang setiap kali masuk pasar. Walau awalnya hanya anggap itu halusinasi karena kecapekan, tapi ada perasaan ganjil yang terus menghantui, seperti ada yang memperhatikanku setiap lewat lorong itu. Biasanya, aku bekerja dari jam 5 pagi sampai menjelang siang, bantuin pedagang angkut barang, bersih-bersih, kadang ikut bantu jualan. Tapi sejak kejadian malam itu, aku mulai menghindari area Blok C. Walau tak sepenuhnya bisa, karena aku sering disuruh antar barang ke kios dekat situ. Hari itu, aku dititipi koper besar berisi sabun dan deterjen dari pedagang grosir. Tujuannya
Kios Bu Warti, 3 lapak dari toko nomor 9. Aku sempat menolak halus, tapi mereka mengira aku cuma malas angkut beban berat. Jadi, dengan perasaan was-was, aku melangkah menuju lorong belakang. Matahari sudah tinggi, tapi lorong itu tetap suram seperti biasanya. Langkah kakiku pelan, mataku terus mencuri pandang ke toko itu. Dan entah kenapa, toko itu sepi. Tak ada satu pun pembeli di dalam, padahal jam-jam itu biasanya padat. Tapi lampu toko tetap menyala. Lampu kuning buram yang seolah tak pernah padam. Aku hendak mempercepat langkahku, tapi pandanganku tertumbuk pada sesosok anak kecil yang berdiri di dalam toko. Di balik etalase kaca, tubuh mungil itu berdiri membelakangi pintu, mengenakan baju putih kekuningan. Rambutnya panjang, tak terurus. Waktu itu aku berpikir, anak siapa pagi-pagi udah main di pasar? Tapi langkahku terhenti ketika dia tidak bergerak sama sekali. Anak itu berdiri kaku seperti patung, tak gelisah, tak menoleh, tak beranjak. Anehnya, tak ada orang dewasa bersamanya. Aku mendekat. "Dik," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Dan saat itulah dia mulai menoleh, perlahan, tanpa memutar tubuhnya. Lehernya berputar lebih dari normal, wajahnya kini menghadapku. Matanya putih polos tanpa bola mata, mulutnya menganga lebar, robek sampai pipi. Giginya tajam, dan dia tersenyum. Aku terlonjak mundur, tubuhku kaku, napasku tertahan. Lalu, brak. Pintu toko menutup sendiri, cepat dan keras. Lampunya padam seketika. Aku langsung mundur dan hampir menjatuhkan koper. Detik berikutnya, lampu toko menyala kembali dan anak itu menghilang. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang menepuk pundakku. Aku hampir berteriak, tapi ternyata Pak Cohen. Dia berdiri terlalu dekat dengan tatapan kosong dan senyum tipis. "Kamu gak apa-apa?" Suaranya lirih, berat. "Jangan terlalu sering lihat-lihat yang bukan urusanmu, nak. Nanti kamu terbawa." Aku tak sanggup menjawab, hanya mengangguk dan cepat-cepat mengangkat koper menuju kios Bu Warti. Keringat dingin membasahi punggungku. Malam harinya, aku demam, badanku panas tinggi dan sulit tidur. Di antara tidur-tidur ayam, aku bermimpi. Lorong pasar berubah gelap total. Toko nomor 9 terbuka lebar. Anak kecil tadi berdiri di depan pintu sambil melambai. Di belakangnya, tampak sosok Pak Cohen memegang kepala ayam. Darah menetes dari tangannya, dan sosok lain, tinggi, berambut panjang, seperti jelmaan wanita tua, duduk di lantai, tertawa, terbahak-bahak. Keesokan paginya, aku akhirnya memberanikan diri bertanya pada pedagang senior, Pak Minto, yang sudah lebih dari 2 dekade jualan jam bekas di lorong yang sama. "Kamu lihat anak kecil di toko Cohen?" Tanyanya tiba-tiba saat aku belum sempat buka mulut. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketika kejadian itu mulai mengikuti sampai ke rumah. Malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 lewat, aku terbangun karena bunyi ketukan pelan dari arah jendela kamarku. Tok, tok, tok. 3 kali. Lalu suara pelan. Pelan sekali, tapi sangat jelas. "Bayu, ikut aku ke toko itu." Sekarang, aku masih belum bisa melupakan malam itu. Sejak kejadian di toilet pasar, aku merasa ada yang aneh mengikuti setiap langkahku. Bukan cuma perasaan, tapi juga kejadian-kejadian ganjil yang terus menghantui hari-hariku. Setelah kejadian itu, aku sempat izin tidak masuk kerja selama 2 hari. Tapi namanya kerja harian, kalau nggak masuk, ya nggak dibayar. Akhirnya hari ketiga, dengan rasa malas dan jantung yang entah kenapa berat, aku kembali ke pasar itu. Waktu aku sampai di lapak Bujum, beliau langsung menatapku dengan pandangan berbeda. Biasanya ramah, tapi kali ini ada ketegangan di wajahnya. "Kamu, waktu itu malam-malam ke pasar ya?" tanya Bujum lirih. Aku terdiam. Rasanya sulit untuk jujur, tapi lebih sulit lagi buat bohong. Akhirnya aku mengangguk pelan.
Salah satu kuncen pasar lihat kamu lewat lorong 3, lanjut Bujum. Lorong 3 itu, kamu tahu nggak? Larangan lewat malam-malam. Degree. Aku merasa lututku melemas. Lorong 3 itu memang lorong tempat toko nomor 9 berada. Bu, memangnya kenapa kalau ke sana? Tanyaku dengan suara pelan. Bujum tidak langsung menjawab. Ia justru menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Yang datang ke sana malam-malam biasanya nggak lama. Ada yang kesurupan, ada yang kecelakaan, ada juga yang hilang." Dibilang ini pasar gaib mah enggak, tapi tempat itu berisi. Dan katanya, kalau sampai ada yang tahu, mereka bisa ditandai. Aku semakin pucat. Ditandai? Iya, ditandai untuk jadi tumbal selanjutnya. Sepanjang hari itu, aku bekerja dalam ketakutan. Setiap pelanggan yang datang aku layani dengan kaku. Setiap suara yang tak sengaja ku dengar di belakang bahuku selalu kubayangkan berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Tapi semua puncaknya terjadi malam harinya. Aku masih di pasar, membantu Bujum membereskan barang. Ketika beliau sedang ke toilet, aku duduk sendirian di dalam lapak. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong 3. Tok, tok, tok. Langkah kaki itu tidak cepat, tapi juga tidak pelan, seperti langkah orang yang membawa beban berat. Aku menoleh, dan jantungku langsung berhenti berdetak. Ada sosok bayangan tinggi besar di ujung lorong. Tidak jelas wajahnya, tapi bentuknya seperti manusia. Hanya saja terlalu tinggi, sekitar 2 meter, bahkan mungkin lebih. Ia berdiri diam seolah menatap langsung ke arahku. Aku terpaku, ingin lari, tapi kaki seperti dipaku ke lantai. Kemudian bayangan itu bergerak, perlahan, tapi bukan berjalan mendekat. Ia membalikan badan dan masuk ke dalam toko nomor 9. Aku langsung gemetar. Bukankah toko itu tidak pernah benar-benar terbuka? Tapi malam itu tirainya sedikit tersingkap, seperti menyambut sesuatu yang masuk dari luar. Aku tak bisa tidur malam itu. Di kamar kontrakan, aku hanya menatap langit-langit, mengulang-ulang kejadian tadi di pikiranku. Apa yang sebenarnya kulihat? Siapa atau apa yang masuk ke toko itu? Dan kenapa harus aku yang melihat semua ini? Esoknya, aku nekat mendatangi Pak Rasman, seorang pedagang tua yang sudah puluhan tahun di pasar. Orang bilang dia yang paling tahu soal sejarah lorong-lorong pasar ini. Saat aku ceritakan semuanya, wajah Pak Rasman langsung berubah. Bukan terkejut, tapi lebih ke kecewa. "Kamu udah kelewat batas," katanya. Yang bisa melihat itu artinya udah dibuka matanya. Sekarang tinggal 2 kemungkinan. Kamu ditolak atau kamu diterima. Aku semakin bingung. Tapi sebelum aku bertanya lebih jauh, Pak Rasman berkata dengan suara sangat pelan, "Toko nomor 9 itu bukan toko biasa. Dulu pemiliknya pasangan suami istri. Dagangannya nggak pernah laku. Suatu malam, si suami pergi ke Gunung Kawi buat minta jalan pintas. Tapi dia nggak pernah balik. Yang datang justru toko itu yang mulai buka sendiri setiap malam. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu siapa yang jaga toko itu malam-malam. Tapi satu yang pasti, kalau kamu pernah melihat isi dalamnya, kamu sudah dianggap tahu. Dan itu artinya, kamu bisa jadi bagian dari perjanjian." Aku langsung merinding seluruh tubuh. Bagian dari perjanjian pesugihan. Pak Rasman hanya mengangguk pelan. Sejak hari itu, aku mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Aku berdiri di depan toko nomor 9. Pintu tirainya terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara bisikan, "Masuklah, cuma kamu yang bisa menggantikan yang lama." Dan di dalam toko itu, aku melihat sesuatu yang membuatku tidak bisa lagi memejamkan mata dengan tenang. Ada sesosok tubuh terbaring di lantai toko, tubuh kaku, dengan wajah yang persis seperti wajahku. Aku selalu terbangun sambil terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Tapi makin hari, mimpi itu semakin sering,
Dan tiap bangun, ada bau dupa dan bunga melati samar-samar tercium di kamar kontrakanku. Padahal aku tak pernah menyalakan apapun. Malam itu, di akhir minggu ketiga sejak kejadian, ada yang lebih aneh lagi. Waktu aku pulang kerja, kulihat ada kertas kecil diselipkan di bawah pintu kamar kontrakan. Kertas lusuh itu hanya bertuliskan, "Kalau kamu ingin selamat, jangan menoleh ke belakang setelah baca ini." Aku refleks menahan napas. Lalu dengan perlahan, aku mulai mendengar suara napas di belakangku. Berat, panjang, dekat sekali. Aku tak menoleh. Aku langsung baca doa dalam hati, lalu lompat masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, aku tahu aku sudah ditandai. Setelah malam itu di lorong pasar, aku jadi orang yang berbeda. Bukan karena trauma semata, tapi karena aku merasa sedang diawasi. Setiap pagi ke pasar, setiap berjalan melewati toko nomor 9, rasanya seperti ada mata tak kasat mata yang menatap dari dalam. Bahkan saat tirainya tertutup rapat. Yang lebih mengganggu, aku mulai melihat bayangan di tempat yang tak seharusnya ada bayangan. Seperti ketika aku berdiri sendiri di depan warung kopi dan tiba-tiba ada bayangan seseorang menempel di tembok di sebelahku. Tapi begitu aku menoleh, tak ada siapapun. Bayangan itu tetap ada. Beberapa detik, lalu menghilang perlahan seperti kabut terbakar sinar matahari. Pak Rasta, penjual sembako di sebelah toko nomor 9, mulai memperhatikan perubahan sikapku. Suatu pagi, ia mengajakku ngopi di balik lapak sambil berbisik. "Kamu mulai ngalamin ya?" "Maksudnya Pak, toko itu. Toko nomor 9. Kalau kamu udah pernah lihat apa yang tak boleh dilihat, tandanya kamu udah ditandai." Apa yang tak boleh dilihat? Aku langsung teringat malam itu. Bayangan besar di balik tirai, kursi yang terjatuh sendiri, dan mesin kasir yang berbunyi meskipun tak ada siapapun. Kalau kamu pernah lihat sesuatu di toko itu waktu malam, lanjut Pak Rasta, jangan pernah lagi berdiri di depannya lebih dari 10 detik. Dan jangan sekali-kali lihat ke kaca etalasenya. Kenapa? Pak Rasta hanya diam, lalu menyeruput kopinya dalam-dalam. Tangannya gemetar, lalu ia bercerita. Kisah Pak Rasta 20 tahun lalu. Dulu katanya, sebelum toko itu dikenal sebagai toko nomor 9, ia punya teman dekat bernama Bayu, seorang pedagang yang ambisius. Bayu baru mulai jualan, tapi ia selalu berambisi mengalahkan toko-toko lama. Suatu hari, Bayu bilang ke Pak Rasta, "Aku ketemu orang, katanya bisa bantu toko laku keras. Tapi syaratnya, aku harus buka malam hari dan jangan tutup-tutup toko selama 9 malam berturut-turut." Pak Rasta mengira itu hanya lelucon, tapi sejak hari itu, toko Bayu selalu buka siang malam tanpa jeda. Hari ke-7, Bayu terlihat pucat. Hari ke-8, ia tak lagi menyapa siapapun. Hari ke-9, ia berdiri sendiri di dalam toko, menatap ke cermin etalase. Kata orang-orang, malam itu Bayu seperti bicara sendiri sambil tertawa-tawa sebelum terdengar suara kaca pecah. Paginya, Bayu menghilang. Toko itu berubah jadi toko nomor 9. Pemilik barunya tak dikenal siapapun, tapi tokonya tetap buka. Hingga hari ini, aku mencoba menghindar. Setelah mendengar cerita itu, aku berusaha sekuat tenaga tidak lagi melewati toko nomor 9, tapi sulit. Letaknya ada di lorong utama. Setiap kali aku menunduk melewatinya, aku merasa seperti dipanggil. Ada bisikan lembut yang memanggil namaku, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas. Dan anehnya, mulai minggu itu, jualan di toko sebelah-sebelah toko nomor 9 mendadak sepi. Sementara toko nomor 9 yang hanya menjual barang-barang murahan tetap ramai. Tapi tak ada yang benar-benar melihat siapa pembelinya. Orang-orang bilang, mereka datang saat kita sedang lengah. Sampai suatu pagi, Pak Rasta ditemukan pingsan di depan toko nomor 9. Ia dilarikan ke puskesmas. Aku sempat menjenguknya. Saat tersadar, satu-satunya hal yang ia bisikan padaku adalah, jangan pernah lihat ke kaca etalasenya. Karena kalau kamu lihat,
Kamu akan lihat wajahmu dari masa depan. Kaca etalas toko nomor 9. 3 hari kemudian, Pak Rasta meninggal. Katanya serangan jantung, tapi wajahnya saat ditemukan terlihat seperti orang yang menjerit ketakutan. Matanya membelalak, mulut terbuka seperti hendak berteriak. Aku makin takut, tapi rasa penasaran membunuhku perlahan. Apa yang sebenarnya ada di balik kaca etalase toko itu? Sampai suatu malam, tanpa sadar, aku berdiri terlalu lama di depan toko itu, dan mataku menangkap pantulan dari kaca etalase. Di kaca itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku yang sekarang. Aku yang lebih tua. Wajahku pucat, dengan mata cekung dan senyum aneh. Di belakangku, ada bayangan tinggi besar, yang perlahan mengangkat tangan seolah ingin memegang bahuku. Aku sontak menjerit dan mundur, tapi tak ada siapapun di belakangku. Hanya keheningan lorong pasar yang mencekam. Sejak saat itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah terlalu dekat dengan rahasia toko nomor 9, dan mungkin sudah terlambat untuk mundur. Setelah kejadian malam itu, di mana aku melihat diriku sendiri dalam pantulan kaca etalase, pikiranku kacau. Aku tidur tak tenang, selalu bermimpi melihat pasar yang kosong, sunyi, dan di tengahnya ada toko nomor 9 yang terbuka lebar, seolah menungguku masuk. Aku tahu aku sudah terlalu dalam terlibat, tapi rasa penasaran itu terus menyeretku, seolah ada tali tak terlihat yang mengikat tubuh dan pikiranku ke toko itu. Sosok misterius di lorong tengah. Suatu malam, aku memutuskan kembali ke pasar. Entah kenapa, kakiku bergerak sendiri. Jalanan gelap, kios-kios tertutup, dan hanya suara langkahku yang bergema di antara lorong-lorong sempit. Tapi saat aku melewati toko nomor 9, pintu teralisnya terbuka sedikit. Dari sela-sela celah, terdengar suara gesekan kayu, seperti lemari yang ditarik-tarik. Lalu, ada suara anak kecil tertawa pelan, padahal toko itu tak pernah menjual mainan atau barang anak-anak. Saat aku ingin cepat-cepat pergi, seseorang muncul dari bayangan lorong seorang lelaki tua renta dengan mata merah menyala. Ia mengenakan pakaian compang-camping dan membawa lentera kecil. "Kau lihat ke kacanya ya?" tanyanya tanpa menyebut namaku. Aku diam, tak bisa menjawab. "Kalau sudah melihat, kau harus tahu siapa yang menandaimu dan siapa yang pertama kali membuka perjanjian lewat lubang dinding itu." Cerita dari lelaki tua. Ia menyuruhku mengikutinya ke sebuah ruangan kosong di belakang pasar. Ruangan kecil dan lembab seperti bekas gudang, dan di salah satu sisi temboknya terdapat lubang persegi kecil seperti lubang angin. Lelaki tua itu duduk bersila di depannya. Dulu, waktu pasar ini baru berdiri, ada pedagang kaya dari luar kota yang ingin cepat sukses. Ia mengundang seorang dukun dari Kalimantan. Dukun itu membawa benda kecil dari tanah leluhur tanah kuburan orang Bunian. Tanah itu dikubur di bawah lantai toko nomor 9, tapi sebelum itu mereka harus membuat jalur roh, lubang penghubung ke dunia gaib. Lelaki tua itu menunjuk ke lubang di dinding. Ini, lubang dinding ini, mereka menyebutnya jalur penjaga toko. Dari sinilah roh itu datang. Dan sejak saat itu, siapapun yang menyentuh tanah toko nomor 9 atau melihat ke cerminnya akan dianggap bagian dari perjanjian. Tanda di telapak tanganku. Aku tak percaya, tapi lelaki tua itu menyuruhku melihat telapak tanganku. Saat aku membuka tangan kanan, ada simbol kecil seperti cap terbakar. Tidak terasa perih, tapi jelas terlihat, seperti angka 9 yang miring dikelilingi lingkaran. Kau sudah diikat. Kau tak bisa pergi begitu saja. Sekarang cuma 2 pilihanmu. Masuk dan lanjutkan. Atau putus perjanjian sebelum malam Jumat Kliwon. Aku tercekat. Itu tinggal 2 hari lagi. Dan aku tidak tahu cara memutus perjanjian ini. Pengakuan ibu penjual bumbu. Besoknya di pasar, aku menemui Bu Yani, penjual bumbu yang lapaknya persis 2 kios dari toko nomor 9. Ia sudah tua, ramah, tapi selama ini sangat tertutup tentang toko itu.
Setelah kubujuk dengan serius, akhirnya ia berbicara lirih. Saya tahu kamu udah ditandai. Sama kayak almarhum suami saya dulu. Dulu, kami yang punya toko itu, tapi kami terlalu rakus. Kami percaya kata orang, lalu pasang sesajen dan buka lubang di tembok belakang toko. Awalnya semua berjalan lancar, barang dagangan kami selalu laku. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, kami harus meletakkan darah ayam kampung di bawah meja kasir dan jangan pernah lewatkan ritualnya. Sampai suatu malam kami lupa dan suami saya hilang tanpa jejak. Di pagi harinya, saya menemukan cermin toko retak dan ada darah menetes dari langit-langit. Sejak itu, saya tutup usaha. Tapi, perjanjian itu nggak pernah benar-benar putus. Peringatan terakhir, hari itu, aku kembali ke rumah dalam keadaan tubuh menggigil. Di cermin kamar, pantulan diriku mulai berubah. Kadang ada bayangan di belakang. Kadang senyumku sendiri muncul lebih dulu sebelum aku benar-benar tersenyum. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Dan setiap aku menutup mata, aku bisa melihat lubang dinding itu. Dan seseorang sedang mengintip dari seberangnya. Matanya merah, dan ia semakin dekat setiap malam. Aku tahu, satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke toko itu. Menemui apapun atau siapapun yang telah membuat perjanjian bertahun-tahun lalu. Tapi, aku harus bertaruh nyawa. Apakah aku sanggup? Atau semuanya akan berakhir? Malam Jumat Kliwon nanti. Aku pikir malam-malam sebelumnya sudah cukup aneh. Tapi, malam ini, malam Jumat Kliwon, semuanya berubah jadi teror paling nyata. Hujan rintik sejak sore, langit gelap tanpa bintang, dan udara dingin menusuk masuk, bahkan saat jendela sudah tertutup rapat. Rasanya seperti ada yang mengintai. Sekitar pukul 11.45 malam, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal mengirim pesan singkat. Toko sedang dibuka dari dalam. Kalau engkau tak datang, dia akan datang ke rumahmu. Tanganku langsung dingin. Pesan itu bukan hanya ancaman, tapi perintah. Toko itu, toko nomor 9, sudah tertutup sejak kemarin. Tapi kenapa sekarang dibuka dari dalam? Aku datang ke pasar tengah malam. Tak tahu kenapa, aku merasa harus menuruti pesan itu. Dengan jaket tipis dan senter, aku pergi ke pasar yang sudah gelap gulita. Dari kejauhan, lampu toko nomor 9 menyala samar. Tapi lampu toko lain semuanya mati, sunyi. Tak ada satu pedagang pun. Bau amis darah mulai tercium kuat. Tapi bukan dari ayam, bukan dari daging. Ini seperti darah yang baru menetes dari luka manusia. Langkahku berhenti tepat di depan pintu toko nomor 9. Pintunya terbuka sendiri dengan suara decit pelan, seolah menyambutku. Di dalam toko, tak ada dagangan. Anehnya, semua barang yang kulihat kemarin hilang. Etalase kosong, rak kosong, lantai bersih. Kecuali di bagian tengah ruangan, tempat itu ada lingkaran kapur besar dengan simbol aneh, segitiga, bintang, dan tulisan yang tidak aku pahami. Di bagian tengah, ada genangan darah yang belum mengering. Dan di dinding belakang toko itu aku baru sadar, ada lubang sebesar kepala manusia yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dari dalam lubang itu, keluar uap merah dan bau amis yang makin menusuk. Tangan keluar dari lubang. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Dan dari dalam lubang keluar tangan hitam kecil, gemetar, kurus seperti milik anak kecil yang kelaparan. Tangan itu menunjuk ke arahku. Satu nyawa untuk satu kekayaan. Suara berat dan dalam muncul, tapi tak berasal dari lubang. Lebih seperti bergema di dalam pikiranku sendiri. Saat itu, cermin besar yang menggantung di tembok mulai retak. Dan dari pantulannya, aku melihat bayangan-bayangan berdiri di belakangku, 5 sosok manusia berwajah rusak. Tubuhnya mengenakan pakaian pedagang pasar dan mata mereka bolong. Arwah yang terikat perjanjian. Mereka berdiri kaku,
tak bergerak, tapi dari mulut mereka keluar bisikan, "Gantikan kami." Seketika, tubuhku terasa ditarik masuk ke dalam lingkaran. Kepalaku pusing, jantung berdetak sangat kencang. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Saat itu, seseorang menarik pundakku dari belakang. Diselamatkan lelaki tua. Itu dia, lelaki tua yang dulu memperingatkanku. Ia menarikku keluar dari lingkaran dan menyiram lantai dengan air dari botol kecil. "Diam, jangan sebut satu nama pun," katanya keras. "Sekali kau menyebut nama orang yang kau pikir pantas menggantikanmu, mereka akan mati dan perjanjian ini jadi milikmu." Lalu ia mengucapkan doa yang asing, cepat, dan penuh tekanan. Uap merah dari lubang mendesis, tangan-tangan itu menghilang. Cermin besar meledak pecah, dan di tengah retakan lantai keluar patung kecil dari tanah liat, berbentuk bayi dengan 2 tanduk di kepala dan mulut yang menganga. Inilah akar perjanjiannya. "Ini benda kutukan yang menandai perjanjian pesugihan itu," kata lelaki tua. "Selama ini disimpan di toko, roh penjaga akan terus minta tumbal, dan mereka yang menolak akan ditelan. Ternyata, setiap Jumat Kliwon, roh penjaga akan muncul untuk mengecek siapa yang masih taat. Dan malam itu, aku dipanggil karena sudah melihat terlalu banyak. Aku bukan anggota perjanjian, tapi aku jadi saksi, dan itu cukup membuatku jadi target berikutnya. Misi mengubur patung iblis. Kau harus menguburnya di luar pasar, di tanah yang tidak dijual belikan, tempat asal roh ini, di kuburan tua di seberang sungai belakang pasar. Dan ingat, sebelum matahari terbit, atau roh ini akan masuk ke dalam tubuhmu." Kuburan itu, aku bahkan tak tahu tempatnya. Tapi lelaki tua itu memberi arah, memberiku kain kafan kecil sebagai pelindung, dan berkata, "Kalau engkau gagal, toko nomor 9 akan dibuka lagi, tapi bukan oleh manusia." Toko nomor 9 kini gelap kembali, tapi kutukannya belum berhenti. Di tanganku sekarang, sebuah patung terkutuk yang harus dikubur sebelum fajar menyingsing. Dan saat aku bersiap untuk pergi ke sungai, ada suara tangisan bayi terdengar dari dalam kantong kain yang kubawa. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah Bu Eni yang membiru seperti mayat dengan mata melotot dan bibir bergetar terus muncul dalam pikiranku. Kata-katanya terngiang-ngiang di telingaku. "Kamu jangan balik lagi ke toko itu, nak. Udah, tolong. Kamu udah dicium dia." Diciumnya? Maksudnya apa? Siapa yang nyium aku? Aku berbaring sambil menatap langit-langit kontrakan, mendengarkan suara tikus yang berlari-lari di atas Eternit dan tetesan air dari keran bocor di dapur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan, tapi di balik ketakutan itu ada rasa penasaran yang justru semakin besar. Dan parahnya lagi, besoknya aku tetap masuk. Ya, aku bodoh. Tapi aku merasa ada sesuatu yang menuntunku. Bukan hanya rasa ingin tahu, tapi seolah ada tarike yang kuat, entah dari toko itu atau sesuatu di dalamnya. Pagi-pagi, aku sudah tiba di pasar. Udara dingin masih menggigit kulit. Belum banyak kios yang buka, hanya beberapa pedagang sayur dan ayam yang sudah mulai menggelar dagangan. Aku berjalan cepat ke lorong 3, dan seperti biasa, toko nomor 9 sudah terbuka. Lampunya menyala kuning, tidak terang, tapi hangat. Dan kali ini ada yang berbeda. Di depan toko itu berdiri 2 orang pembeli. Seorang ibu-ibu berkerudung, lusuh, dan seorang bapak tua yang memakai topi koboi. Mereka tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap etalase kaca toko nomor 9, seolah mematung. Aku melambatkan langkah, merinding. Mereka benar-benar diam. Bahkan saat aku lewat di belakang mereka, mereka tidak bergeming sedikit pun. Anehnya, aku tidak bisa melihat wajah mereka dari dekat. Seperti wajah mereka kabur, berkabut, gelap. Tapi pemilik toko, Mbak Maya, ada di dalam. Dia duduk di balik meja kasir, tersenyum padaku. Matanya sangat tajam hari itu, tidak seperti biasanya. Bukan hangat,
tapi mengintimidasi. "Pagi, Dek Rian," katanya lembut. Aku nyaris tidak membalas, tapi bibirku bergerak sendiri. "Pagi, Mbak Maya." Dia menyuruhku masuk untuk bantu beresin rak belakang. Dan begitu aku masuk ke dalam, para pembeli tadi hilang. Aku menoleh ke belakang. Lorong sepi, tidak ada siapa-siapa. Aku yakin betul tadi ada 2 orang. Tapi sekarang, lenyap, bahkan langkah kaki pun tak terdengar. "Mereka sudah selesai," kata Mbak Maya, seolah tahu isi kepalaku. Suaranya dingin. Aku bekerja seperti biasa, menata barang, membongkar dus sabun cuci, menyapu lantai. Tapi sejak aku masuk tadi, udara di dalam toko jadi lembab. Bau dupa samar tercium, dan dari rak belakang, kadang terdengar suara desisan, seperti ada ular, atau napas seseorang. Ketika aku menyapu bagian pojok, tangan kiriku tak sengaja menyentuh dinding, dan dinding itu hangat. Hangat seperti tubuh manusia, padahal itu cuma tembok. Aku langsung mundur, tapi Mbak Maya berdiri di dekatku. Entah sejak kapan dia datang. "Ada yang ganggu kamu, Dek," katanya lembut. Aku menggeleng. Dia tersenyum, tapi senyumnya terlalu lama. Tidak wajar, seperti senyum palsu yang dipaksakan untuk menutupi sesuatu. Lalu dia berkata pelan, "Kalau kamu pernah lihat wajah-wajah yang tidak dikenal di toko ini, itu wajar. Ya, jangan ditanggapi." Aku langsung menatapnya. "Maksudnya?" Dia menoleh, matanya kosong. "Mereka cuma mampir, tapi nggak pernah pulang." Hari itu, aku memutuskan pulang lebih cepat. Aku pura-pura sakit perut dan pamit ke Mbak Maya. Dia mengangguk, tapi saat aku pergi, aku bisa merasakan matanya menatap punggungku tajam sekali. Aku berjalan cepat menuju pintu keluar pasar. Tapi saat melewati belokan lorong, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Ibu yang tadi pagi berdiri di depan toko masih di situ. Tapi sekarang dia menghadap ke dinding, menempel. Wajahnya tertekan ke tembok dan darah menetes dari dahinya. Tapi dia tidak bergerak, tidak menangis, tidak bersuara. Aku ingin lari, tapi kakiku berat, seolah tertarik ke arah toko itu lagi. Aku melawan dengan seluruh tenagaku dan akhirnya berhasil keluar dari pasar. Malamnya, aku nekat datang ke rumah Bu Eni. Rumahnya gelap, tapi aku ketuk terus sampai akhirnya seseorang membuka pintu. Ternyata itu suaminya, mukanya pucat dan linglung. "Bu Eni di mana, Pak?" tanyaku. Dia menunduk. Lalu dengan suara pelan yang terdengar getir, dia berkata, "Eni meninggal tadi siang, jatuh dari tangga dapur, tapi kepalanya kayak ditarik sesuatu ke bawah." Dunia serasa berhenti, aku mematung. Dadaku sesak. Bu Eni baru saja bilang, aku dicium, lalu dia mati. Suaminya mengajakku masuk, tapi aku menolak. Aku pergi dengan langkah gontai. Udara malam menusuk, tapi tubuhku berkeringat dingin. Saat aku kembali ke kontrakan, aku terdiam di depan cermin. Aku menatap wajahku, tapi ada yang aneh. Ada bekas hitam samar di bawah bibirku, seperti bekas ciuman. Dan dari belakangku, di dalam bayangan kaca itu, ada wajah lain yang mengintip dari sudut pintu. Sejak kejadian suara aneh dari dalam toko dan bau anyir yang mendadak muncul, aku mulai menjaga jarak. Tapi rasa ingin tahuku justru makin menjadi-jadi. Terutama setelah satu malam, Pak Idris, penjaga malam pasar yang biasanya santai, tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Kalau engkau masih pengen hidup tenang, jangan pernah usik toko nomor 9. Apapun yang kamu lihat, jangan sok berani." Aku memberanikan diri bertanya, "Bapak, tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam toko itu?" Pak Idris hanya menatapku lama. Kemudian dia mengangguk pelan. "Aku pernah lihat, tapi itu bukan urusanku. Aku cuma penjaga malam, bukan pencabut nyawa." Kalimat itu tidak keluar begitu saja, seolah ia pernah menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Malam itu, aku pulang lebih cepat, tapi rasa takut dan penasaran makin menghantui.
kain merah. Itu bukan dekorasi. Hari berikutnya, aku memperhatikan sesuatu yang selama ini luput dari mataku. Ada kain merah di atas pintu toko itu. Dulu, aku kira cuma hiasin atau pelindung dari debu. Tapi sekarang aku yakin kain itu semacam penanda, seperti pembatas dunia. Karena malam-malam tertentu, kain itu terlihat sedikit bergerak, seperti tertiup angin dari dalam toko. Padahal seluruh pasar sudah tutup dan pintu toko terkunci rapat. Aku tak tahan. Aku memutuskan bicara dengan seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Bu Lela, pedagang kelontong yang tokonya persis di seberang toko nomor 9. Wajah Bu Lela langsung berubah pucat saat aku tanya soal kain merah itu. Jangan kau tanyakan benda itu. Itu bukan hiasan. Itu tanda ikatan. Setiap orang yang masuk dan menerima berkat dari dalam toko itu harus menyentuh kain itu dulu. Berkat? Tanyaku heran. Pesugihan, nak. Tapi bukan pesugihan biasa. Itu pesugihan tumbal hidup, bukan uang-uang kecil. Aku menelan ludah. Apa mereka benar-benar menumbalkan manusia? Bu Lela mengangguk. Dulu ada yang ingin bongkar rahasianya. Anak muda juga. Sama seperti kamu. Sekarang, fotonya nempel di dinding belakang toko. Sebagai bagian dari kesepakatan. Suara dari balik kain. Malam itu, aku memutuskan berjaga sendirian. Sengaja menunggu dari kejauhan, memperhatikan toko nomor 9. Sekitar jam 2 dini hari, lampu dalam toko tiba-tiba menyala. Padahal tak ada yang masuk. Aku mulai merekam dari balik tumpukan dus. Tapi tiba-tiba, kain merah itu bergoyang. Bukan karena angin, tapi seperti disingkap dari dalam. Lalu aku dengar suara pelan, seperti orang tua yang berbisik. Siapa yang ingin mengganti tumbal berikutnya? Siapa yang cukup penasaran? Aku langsung menjatuhkan ponselku. Suara itu tak seharusnya bisa terdengar. Ponselku mati mendadak. Layarnya bergetar panas. Dan di sudut mataku, aku melihat sesosok bayangan hitam berdiri di balik kaca toko, di antara rak barang yang tertata rapi. Itu bukan manusia. Tingginya tidak wajar. Lengannya panjang dan menjuntai. Wajahnya kosong. Aku lari tanpa menoleh. Tawaran yang tertulis. Besoknya, di depan loker kecil tempat biasa aku menyimpan barang, ada secari kertas tua yang sudah kuning, dilipat rapi. Saat kubuka, hanya ada satu kalimat. Maukah kau hidup enak dan gantikan satu nyawa saja? Itu bukan sekadar ancaman, itu tawaran. Dan entah bagaimana caranya, mereka tahu aku sudah terlalu dalam menyelidiki. Hari itu juga aku pamit. Kupura-pura sakit dan tak kembali lagi ke pasar itu. Tapi dalam mimpiku beberapa malam berikutnya, aku melihat lagi toko itu. Dan kain merah itu selalu bergerak, memanggil. Kalau kamu pikir ini hanya toko biasa, kamu salah. Pasar ini menyimpan perjanjian lama, dan toko nomor 9 hanyalah satu dari sekian banyak toko yang punya jalan belakang menuju dunia lain. Malam itu, hujan deras mengguyur pasar. Kilat menyambar-nyambar, menerangi lorong-lorong sempit yang sudah kosong ditinggal pedagang. Namun, toko nomor 9 tetap menyala terang seperti biasa. Warna lampunya kekuningan, namun anehnya, dari jauh terlihat seolah berpendar merah samar. Pak Wira, satpam pasar, berdiri gemetar di bawah pos jaga. Sejak kejadian 2 malam lalu, saat suara-suara dari dalam toko terdengar memanggil nama seseorang, ia sudah berniat berhenti. Tapi malam ini, sesuatu membuatnya tidak bisa beranjak. Seperti ada yang menahannya. Seperti ada kekuatan gaib yang memaksa ia bertahan. Tak lama, sosok lelaki tua dengan jas hujan lusuh datang perlahan menghampiri. Pak Wira mengenalnya. Itu Pak Dirman, bekas pedagang kain di pasar ini yang tokonya gulung tikar 10 tahun lalu. Anehnya, ia sudah lama menghilang, dan malam ini ia muncul kembali dengan wajah yang lebih tirus dan mata yang dalam, seakan menyimpan rahasia gelap. Pak Wira,
Suara Pak Dirman serak, hampir tak terdengar. Aku mau mengaku, aku yang pertama. Apa maksud Bapak? Tanya Pak Wira dengan napas tercekat. Toko nomor 9, dulu punya aku. Tapi aku jual ke keluarga Raga setelah aku gagal memenuhi syarat. Pak Wira tertegun. Syarat? Pak Dirman duduk di bangku kayu dekat pos jaga. Ia membuka topi jas hujannya dan tampaklah luka bekas terbakar di sisi kanan wajahnya. Aku ikut perjanjian itu, pesugihan. Aku diberi kekayaan besar. Tapi tiap tahun harus ada pengorbanan. Bukan cuma kambing atau ayam, tapi nyawa, Pak Wira. Nyawa manusia. Pak Wira mundur satu langkah. Aku gagal. Aku lari. Tapi mereka tetap mengambil anakku. Setelah itu aku tak sanggup kembali ke sini. Tapi malam ini aku dipanggil lagi karena waktunya sudah dekat. Waktu apa? Tanya Pak Wira gemetar. Waktu panen, jawab Pak Dirman. Setiap 7 tahun mereka butuh bayaran lebih besar. Kalau tidak, semua yang terikat akan diambil. Bukan cuma hartanya, tapi jiwanya. Sementara itu, Raga berdiri di depan toko nomor 9. Ia memandangi langit, hujan deras membasahi tubuhnya. Tapi ia tak bergerak. Di tangannya ada sebuah gulungan kain merah. Kain yang setiap malam Jumat Kliwon harus ia gantungkan di pintu belakang toko sebagai bagian dari ritual. Namun malam ini berbeda. Di belakangnya, ibunya muncul membawa sebuah koper besar. Di dalam koper itu adalah pakaian dan barang-barang milik Tara, keponakan Raga yang hilang 3 tahun lalu. Masih ingat syarat ketiga? Tanya ibunya pelan. Raga menoleh. Ya, darah keluarga. Ibunya menatap tajam. Malam ini waktunya. Kalau kita tidak serahkan, mereka akan ambil semuanya, termasuk kita. Tapi Tara sudah belum cukup. Mereka mau yang masih hidup. Raga terdiam. Kain merah di tangannya mulai terasa berat. Ia tahu siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Bukan Tara, tapi seseorang yang lebih dekat, lebih segar, lebih murni. Adik sepupunya, Awan, yang baru berusia 14 tahun. Anak itu tinggal bersama mereka sejak setahun lalu karena orang tuanya cerai. Ia polos, ceria, dan tak tahu apa-apa tentang bisnis toko nomor 9. Malam semakin larut. Di dalam toko, lampu berkedip. Bayangan-bayangan mulai muncul dari sela-sela rak barang. Sesuatu bergerak di balik tumpukan karung. Bau anyir darah mulai menyengat. Pak Wira, yang sejak tadi mengintai dari kejauhan, melihat Raga dan ibunya membawa Awan yang tampak kebingungan masuk ke toko. Bu, kita mau kemana? Tanya Awan lugu. Main sebentar aja nak, jawab ibunya sambil tersenyum miris. Tiba-tiba Pak Dirman menarik lengan Pak Wira. Kita harus cegah mereka. Kalau anak itu dikorbankan, kutukan ini akan terus hidup. Tapi kita harus ngapain? Mereka sudah terlalu dalam. Ada satu cara. Pak Dirman menarik sebuah batu pipih dari sakunya. Batu hitam itu bergambar simbol kuno, terukir seperti huruf yang tidak dikenal. Ini segel pemutus, tapi harus diletakkan di bawah altar toko, tempat mereka menyimpan tumbal pertama. Hanya dengan itu, perjanjian bisa diputus. Pak Wira menelan ludah. Dan kalau gagal, kita yang jadi tumbal. Dengan nekat, mereka berdua menyelinap ke toko dari pintu samping. Dalam gelap, mereka merunduk melewati tumpukan barang. Mereka mendengar suara tangisan Awan dari ruang belakang. Juga suara ibunya yang sedang membaca doa-doa aneh, bukan dari bahasa manusia. Saat tiba di bawah altar, ruang kecil di balik rak-rak gudang, Pak Wira segera menggali ubin lantai yang sudah retak. Benar saja, ada tulang kecil yang terbungkus kain putih, sudah berlumur darah kering. Tulang itu bergetar, seolah hidup. Pak Dirman menggenggam batu segel dan menancapkannya ke dalam tanah di bawah tulang. Sekarang, teriaknya. Saat itu juga, seluruh toko bergetar hebat.
Lampu pecah, rak-rak roboh, dan jeritan dari berbagai arah menggema. Bukan hanya suara manusia, tapi juga suara yang seperti berasal dari makhluk lain dunia. Sementara itu, Raga dan ibunya berteriak dari ruang belakang, "Tidak, kamu hancurkan semuanya." Dari dinding, darah mulai merembes keluar. Bayangan hitam muncul dan menarik tubuh ibu Raga ke dalam lantai. Ia menjerit, namun tubuhnya tertarik dengan cepat, lenyap tanpa jejak. Raga mencoba menyelamatkan diri, tapi tangannya mulai meleleh. Kulitnya berubah hitam, matanya putih semua. Ia berteriak, "Aku belum selesai," namun segel sudah aktif. Tanah berguncang hebat dan lubang besar terbuka di tengah ruangan, menelan altar dan semua yang ada di sekitarnya, termasuk tubuh Raga yang tak bisa melawan lagi. Pak Wira sempat menarik awan dan membawa bocah itu keluar sebelum semuanya ambruk. Hujan masih turun, tapi toko nomor 9 akhirnya padam. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, lampunya mati total. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya keheningan. Besok paginya, orang-orang pasar heboh. Toko itu hancur total, tapi yang aneh, hanya toko nomor 9 saja yang rusak. Toko-toko lain di sekitarnya tetap utuh. Dan mayat siapapun tak ditemukan, seolah semua yang ada di dalamnya ditelan bumi. Malam itu aku berdiri terpaku di depan toko nomor 9. Lampunya menyala lebih terang dari biasanya, seolah-olah memanggilku masuk. Langkahku gemetar, tapi kaki ini seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di dalam, bau dupa dan darah bercampur jadi satu. Semua rak masih penuh barang, tapi tak ada pelanggan, hanya sunyi, dan suara berbisik dari balik dinding kayu. "Akhirnya kau datang juga," itu suara Pak Naryo. Tapi saat dia muncul dari balik tirai, wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya hitam seperti arang terbakar, bibirnya koyak hingga ke pipi, dan kulitnya tampak menempel seperti topeng. Di belakangnya, sosok-sosok lain berdiri diam, para pedagang lama yang konon menghilang, kini seperti mayat hidup yang setia menjaga toko itu. "Aku tahu kamu mencari kebenaran," kata Pak Naryo dengan suara berat. "Ini semua bukan pesugihan biasa. Ini perjanjian darah yang mengikat nyawa." Ia menunjuk ke sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di altar toko. Di dalamnya ada segumpal daging yang terus berdenyut jantung manusia. Selama jantung itu berdetak, toko ini tidak akan pernah tutup. Dan yang terikat padanya tidak akan pernah mati, meski tubuhnya hancur. Aku mundur, mual, takut, tapi tak bisa lari. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," lanjutnya. "Sekarang kamu harus memilih, masuk dan menjadi penjaga selanjutnya, atau ikut mati bersama rahasia ini." Tiba-tiba, pintu toko tertutup sendiri. Tirai menutup, lampu padam. Suara desahan dan bisikan mulai berdatangan dari segala arah. Dari rak-rak, dari lantai, dari langit-langit. Sosok-sosok itu mendekat. Aku menjerit, mencoba menendang pintu, tapi tubuhku tertahan seperti ditarik akar dari dalam tanah. Aku meraih senter dari tas dan menyalakannya ke arah altar. Seketika itu juga, jantung dalam kotak itu berhenti berdetak. Semua hening. Lalu, satu demi satu sosok itu mulai tumbang. Tubuh mereka menghitam dan meleleh seperti lilin terbakar. Pak Naryo menatapku dengan mata kosong sebelum tubuhnya runtuh menjadi abu. Pintu toko terbuka perlahan. Aku berlari keluar, napas tersengal, dan ketika menoleh ke belakang, toko nomor 9 sudah tidak ada. Hanya ada tembok kosong, tak ada pintu, tak ada rak, tak ada papan nama. Keesokan harinya, pasar heboh. Semua orang bicara bahwa toko itu hilang dalam semalam. Tak ada jejak, tak ada bekas bangunan. Tapi aku tahu, itu bukan akhir. Malam-malam tertentu, Kini kau tahu mengapa toko nomor 9 tidak pernah tutup.
Ia bukan menjual barang, tapi menukar hidup dengan bayaran yang tak kasat mata. Jika suatu hari kau melewati pasar yang sama dan melihat toko itu masih menyala, jangan pernah masuk.